Halo Bedikers, apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika mendengar atau melihat kata bambu, layangan, pagar, atau bangunan rumah? Mungkin sebagian dari kamu terkejut saat mengetahui bahwa ada 10 juta lebih batang bambu yang berhasil disulap menjadi konstruksi dasar jalan tol. Hebatnya lagi, hal ini terjadi di negara kita, Indonesia. Tepatnya di Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1. Lantas, seperti apa proses dan kekuatan jalan tol dari bambu ini? Mari kita bongkar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR terus menggenjot pembangunan jalan bebas hambatan alias jalan tol di Pulau Jawa. Pada tahun 2015, pemerintah mulai membangun jalan tol Trans Jawa, sebuah proyek jalan tol yang menghubungkan dua kota besar, yakni Jakarta dan Surabaya. Pada akhir tahun 2018, pembangunan jalan tol Trans Jawa dengan total panjang 933 km ini telah selesai dan mulai beroperasi. Tol Trans Jawa menghubungkan 5 provinsi, 15 kota, dan 21 kabupaten. Dimulai dari wilayah Merak, Banten di ujung barat Pulau Jawa, dengan Pasuruan dan Surabaya di Jawa Timur. Setelah pembangunan jalan tol Trans Jawa, pemerintah kemudian melanjutkan dengan pembangunan jalan tol di wilayah pantai utara Pulau Jawa, yang menghubungkan Semarang di Jawa Tengah dengan wilayah Tuban di Jawa Timur. Jalur yang bernama Tol Semarang-Demak ini nantinya akan tersambung ke jalan tol Trans Jawa melalui daerah Gresik. Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat melengkapi jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Tol ini juga nantinya akan menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata religi, khususnya di wilayah Demak. Jalan tol Semarang-Demak yang merupakan bagian dari jaringan Tol Jawa Koridor Pantai Utara Jawa. Koridor ini akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik. Tol Semarang-Demak dibangun sepanjang 26,7 km. Pembangunan jalan tol ini tuh dibagi jadi dua bagian konstruksi. Bagian pertama akan menghubungkan wilayah Kaligawe, Kota Semarang, hingga wilayah Sayung, Kabupaten Demak, dengan total panjang 10,64 km. Bagian ini dikerjakan oleh pemerintah dengan biaya yang mencapai 10 triliun rupiah. Sedangkan untuk bagian kedua, tol akan menghubungkan wilayah Sayung hingga Demak, dengan jarak sejauh 16,31 km. Ruas jalan tol ini adalah milik Badan Usaha Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak. Struktur jalan tol Semarang-Demak ini memiliki 4 jalur, di mana setiap jalurnya memiliki lebar 3,6 meter, lebar bahu jalan 3 meter, dan lebar median 5,5 meter. Dengan ukuran ini, kecepatan pengendara jalan tol dibatasi hingga 80 km per jam. Jalan tol juga akan dilengkapi dengan 3 gerbong tol, 2 simpang susun, 9 jembatan, 1 overpass, dan 6 underpass. Selain ada di atas laut, tol Semarang-Demak ini juga dilengkapi dengan rest area, kolam retensi, dan juga rumah pompa. Jadi, selain jadi pengurai kemacetan, jalan tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut yang bisa melindungi kota Semarang dari banjir pasang. Nah, disinilah bambu jadi pahlawannya. Bambu-bambu ini digunakan sebagai struktur tanggul dan juga konstruksi jalan tol Semarang-Demak Seksi 1. Penggunaan bambu ini menjadi yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Bambu dipilih karena tanah pada wilayah jalan tol seksi memiliki struktur tanah yang lunak dan sangat dalam, yakni sedalam 60 meter. Bambu dinilai mampu menahan struktur bangunan jalan di atas laut. Bambu juga dinilai memiliki kekuatan untuk menahan struktur bangunan karena memiliki serat yang kuat dan merata. Selain itu, bambu juga lebih efisien dibanding teknologi lain. Batang bambu yang digunakan untuk bahan konstruksi jalan tol ini juga telah melalui uji ketahanan dan kelayakan di Balai Bahan dan Struktur Bangunan. Pengujian tersebut dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. Butuh setidaknya sekitar 10 juta batang bambu untuk membuat daratan baru sebagai konstruksi jalan tol ini. Bambu yang digunakan memiliki panjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm, atau yang umumnya sekitar 3 tahun. Tak perlu jenis bambu tertentu, sebab semua jenis bambu bisa digunakan. Pertama-tama, 7 batang bambu diikat menjadi satu dan ditancapkan secara vertikal di permukaan tanah yang lunak dan berfungsi sebagai cerucuk. Jarak antara bambu yang diikat ini sekitar 1 meter dan lebarnya bisa sampai 150 meter.
Kemudian, ada lagi batang bambu yang diikat berbentuk persegi panjang. Bambu yang telah dirakit ini akan digunakan sebagai matras yang dipasang di atas cerucuk tadi. Pada awalnya, matras bambu ini direncanakan sebanyak 17 lapis. Namun setelah proses uji coba, matras yang digunakan hanya 13 lapis. Ketika selesai terpasang, matras bambu ini kemudian ditimbun dengan pasir sebagai bantalan struktur jalan tol. Adapun cara menyiram pasir laut ke atas struktur rakit bambu pakai trailing suction hopper dredger alias kapal yang bisa mengisap pasir laut. Di bagian bawah kapal, terdapat alat isap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Lewat alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju pangkalan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Konstruksi hamparan bambu ini panjangnya mencapai 6.000 meter alias 6 km dan menjadi bagian dari seksi Semarang Sayung. Penggunaan teknologi bambu ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengeruknya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah, juga butuh jutaan kali truk bolak-balik untuk mengangkutnya. Dan tentu saja, dari segi biaya bisa lebih ditekan. Penggunaan bambu sebagai material konstruksi jalan tol ini sebenarnya memiliki alasan yang kuat. Bambu memiliki serat yang kuat, elastisitas, dan ringan sehingga sangat baik untuk menahan beban. Kekuatan inilah yang membuat bambu menjadi pilihan yang tepat dalam membangun jalan tol yang menghadapi tantangan medan di atas lahan tanah lunak. Nah, sebagian bagian dari konstruksi jalan tol ini, matras bambu memiliki peran yang sangat penting. Selain meningkatkan daya dukung tanah pada lokasi, matras bambu juga berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir rob di kawasan tersebut. Dengan memadukan keunggulan bambu dan pembebanan menggunakan pasir laut, jalan tol ini menjadi lebih kokoh dan tahan lama. Hal ini sangat penting karena jalan tol ini menghubungkan beberapa kawasan strategis di provinsi tersebut. Beberapa di antaranya adalah bandara, pelabuhan, pusat kota, serta tempat-tempat wisata religi di Kabupaten Demak. Dengan demikian, jalan tol ini tidak hanya berperan sebagai penghubung antar kabupaten, tapi juga sebagai jembatan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung sektor pariwisata. Selain memiliki keunggulan dalam segi kekuatan dan kelenturan, penggunaan bambu sebagai material konstruksi juga memberikan dampak positif pada lingkungan. Bambu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan cepat, sehingga pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang permanen. Dengan memilih bahan ramah lingkungan, pembangunan jalan tol ini memberikan contoh baik dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan.